your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name, oh Lord, glory to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Give glory to your name. For you are great, oh God. Greatly to be praised. Moments like these, I sing out a song. I sing out a love song to Jesus. In moments like these, I lift up my hands. I lift up my hands to the Lord, singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. Singing I love you, Lord. I Hai teman-teman, aku Evelyn dari Graciana Ministry, umurku 24 tahun. Di sini aku mau sedikit sharing mengenai pengalamanku ketika bergabung bersama Graciana Ministry. Jadi awalnya aku tertarik untuk pelayanan tamborin, namun di situ aku masih memiliki sedikit keraguan karena aku belum pernah mengikuti pelayanan dan juga tidak tahu bagaimana cara bermain tamborin. Nah, singkat cerita, di situ aku memutuskan untuk mencoba menghubungi pengurus Graciana Ministry, yaitu Cik Peti. Dari situ ternyata sebelum aku bergabung menjadi tim Graciana Ministry, aku diajarkan dulu bagaimana cara bermain tamborin, gerakan-gerakannya dan juga basic-basicnya oleh salah satu tim dari Graciana Ministry. Selang beberapa minggu setelahnya baru diadakan audisi dan puji Tuhan aku dinyatakan lolos dan dapat bergabung dengan Graciana Ministry. Tidak berhenti sampai situ, setelah itu pun aku tetap dibimbing oleh teman-teman lain dan juga tetap diajari bagaimana caranya sampai aku bisa. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan dalam bidang tamborin tapi tidak memiliki basic sama sekali sama seperti aku, jangan khawatir karena di Graciana Ministry banyak teman-teman yang akan membimbing kita sampai dengan kita bisa. Jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan join. Open our eyes, Lord. We want to see Jesus, to reach out and touch Him and say that we love Him.
panti jompo di tempat ini. Hari ini kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami, dan kami terus mendukung di dalam doa untuk oma-oma yang ada di tempat ini. Kiranya Engkau yang akan memberikan kekuatan. Firman berkata, sampai masa putih rambutku, Engkau tetap Tuhan yang menggendong, Engkau Tuhan yang menyertai, Engkau Tuhan yang ada dalam hidup mereka, sehingga ketika mereka ada di tempat ini pun mereka tidak sedang dalam kondisi yang susah, tetapi tetap ada sukacita, ada semangat dalam hidup mereka, ada damai sejahtera yang Tuhan nyatakan dalam hidup mereka, sehingga masa tua dari oma-oma yang ada di tempat ini tetap tidak akan mengurangi rasa syukur mereka. Kami percaya pemeliharaanmu, perlindunganmu, proteksimu ada dalam hidup mereka, termasuk ketika beberapa yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Hari ini kami berdoa, Tuhan, tangan-Mu yang tidak kurang panjang menjamah mereka, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami menyerahkan Tuhan, karuniakan kekuatan, karuniakan kesehatan bagi seluruh penghuni yang ada di tempat ini, supaya di masa-masa mereka beristirahat di tempat ini pun mereka dapat menikmati perjumpaan dengan Tuhan, dapat menikmati sentuhan kasih Tuhan, dapat menikmati sentuhan kuasa daripada Tuhan. Manakala mereka lemah, ada kekuatan yang baru yang Tuhan alirkan dalam hidup mereka. Manakala mereka tidak bersemangat, ada semangat yang baru yang Tuhan karuniakan dalam hidup mereka, sehingga sungguh-sungguh dalam masa tua mereka tetap menikmati akan kebaikan Tuhan. Menyerahkan seluruh pengurus yang turut mengambil bagian, oh Tuhan, untuk mensejahterakan mereka, menguatkan mereka, memelihara hidup mereka. Engkau pun juga akan mengaruniakan hikmat, supaya dengan hikmat yang daripada Tuhan, semua pengurus dapat membimbing oma-oma yang sudah lanjut ini sekalipun, untuk tetap bisa mengenal Engkau dengan benar. Terima kasih Tuhan, karuniakan kekuatan, karuniakan kesehatan, stamina yang prima, agar mereka dapat melayani. Bahkan di tahun yang baru ini kami percaya anugerah-Mu makin melimpah-limpah di dalam hidup mereka. Kami mengucap syukur, ialah apa yang kami lakukan, sedikit kami berikan untuk tempat ini, biarlah ini juga akan menjadi berkat bagi hidup mereka. Tuhan, kami menyerahkan apa yang kami lakukan sekecil apapun, kiranya Tuhan berkenan, Tuhan memberkati, agar masa hidup kami dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Pakailah kami, urapi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kiranya kasih karunia Tuhan limpah atas seluruh keluarga besar di tempat ini, sehingga tidak ada yang kekurangan, tidak ada yang sakit, lemah tubuh yang berkepanjangan, tetapi mereka terus mengalami akan pertolongan dan keajaiban Tuhan. Setiap waktu, segala musim kehidupan mereka, Tuhan Engkau berkarya dalam hidup mereka sampai selama-lamanya. Demi nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, nama saya Sela, usia saya 24 tahun. Di sini saya ingin sedikit cerita mengenai pengalaman saya mengikuti tamborin. Dulu waktu kecil hingga SMA, saya mengikuti tamborin. Kemudian saya kuliah dan kerja di luar kota, saya tidak aktif di gereja Isa Al-Masih dan tidak mengikuti tamborin lagi. Kemudian saya dapat kerja di Kudus, dan waktu ibadah saya melihat ada iklan pembukaan kelas tamborin. Saya kemudian rindu ingin bergabung di tamborin, saya daftar, menghubungi kontak yang ada, lalu saya diajar oleh senior-senior yang ada di Graciana Ministry. Senior-senior tersebut sabar dan baik-baik waktu melatih saya, hingga akhirnya saya bisa ikut bergabung pelayanan kembali. Terima kasih. Pokoknya kamu harus ikut join di Graciana Ministry ya. Desire and I long to
Hai teman-teman, aku Evelyn dari Graciana Ministry, umurku 24 tahun. Di sini aku mau sedikit sharing mengenai pengalamanku ketika bergabung bersama Graciana Ministry. Jadi awalnya aku tertarik untuk pelayanan tamborin, namun di situ aku masih memiliki sedikit keraguan karena aku belum pernah mengikuti pelayanan dan juga tidak tahu bagaimana cara bermain tamborin. Nah, singkat cerita, di situ aku memutuskan untuk mencoba menghubungi pengurus Graciana Ministry yaitu Cik Peti. Dari situ ternyata sebelum aku bergabung menjadi tim Graciana Ministry, aku diajarkan dulu bagaimana cara bermain tamborin, gerakan-gerakannya dan juga basic-basicnya oleh salah satu tim dari Graciana Ministry. Selang beberapa minggu setelahnya baru diadakan audisi dan puji Tuhan aku dinyatakan lolos dan dapat bergabung dengan Graciana Ministry. Tidak berhenti sampai situ, setelah itu pun aku tetap dibimbing oleh teman-teman lain dan juga tetap diajari bagaimana caranya sampai aku bisa. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan dalam bidang tamborin, tapi tidak memiliki basic sama sekali sama seperti aku, jangan khawatir. Karena di Graciana Ministry banyak teman-teman yang akan membimbing kita sampai dengan kita bisa. Jadi tunggu apa lagi? Yuk buruan join. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Berikut protokol yang harus diikuti demi kelancaran ibadah kita. Yuk ikutan nyanyi. Pakailah masker, jangan lupa. Cucilah tangan, jangan lupa. Kalau masuk cek suhu dulu. Masuk lift jangan buru-buru. Di dalam lift jangan ngobrol. Salaman yuk dengan namaste. Bersimu tutup dengan lengan. Jangan ngobrol di ibadah ya. Saat pulang gak desakan ya. Patuhi prokesnya, patuhi prokesnya, patuhi prokesnya. Demi kita bersama. Shalom, selamat pagi saudara-saudara. Hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk bisa beribadah di rumah Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kita rindu agar kehadiran Tuhan akan kita muliakan di dalam kehidupan kita masing-masing. Oleh karena itu, mari saudara-saudara, kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita mengawali ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus sementara kita beribadah kepadanya. Amin. Shalom, jemaat yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Saya percaya setiap kita yang ada di sini, kalau kita ada dalam Tuhan, kita pasti akan baik-baik saja. Kita imani itu, kita percaya itu. Tahun 2021 menjadi tahun yang tidak terlupakan buat saya dan keluarga. Jadi kami menghadapi cobaan yang sangat berat.
bahkan hampir berhadapan dengan kematian. Nah, saya mendapat satu lagu yang menguatkan hati saya. Lagu ini lagu jadul, kemudian liriknya pendek dan sederhana, tapi sangat mengena buat saya dan keluarga. Kita akan nyanyikan Tenanglah Kini Hatiku, Tuhan Membimbing Langkahku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa selalu memimpin kita setiap saat. Kita selalu merasa dekapan tangannya. Dia tidak akan tinggalkan kita. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja tetap ku rasa tangannya. Kita mau katakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tak kusesalkan hidupku, tak kusesalkan hidupku, betapa juga nasibku, sebab Engkau tetap dekat, tanganku ku pegang erat. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Kita mau sembah Dia. Engkau sembahku, Yesus. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu dalam hidup kami, dalam hidup kami. Kami percaya Kau selalu ada
Katakan tenanglah, tenanglah di hatiku Tuhan. Ya bimbing langkah kita di tiap saat dan tetap ku rasakan tenang di hatiku Tuhan. Memimpin langkahku di tiap saat dan tetap ku rasa tangannya. Oh, terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Katakan Tuhanlah, Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh. Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Setiap kami pada pagi hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan, apapun rintangan di depan kami Tuhan, apapun cobaan yang kami hadapi, Tuhan selalu membimbing langkah kami Tuhan. Tuhan tidak akan tinggalkan kami Tuhan. Kami percaya itu, kami imani itu Tuhan. Saat ini Tuhan, kami ingin memuji, kami ingin muliakan nama-Mu Tuhan, karena nama-Mu dahsyat, nama-Mu lebih dari yang lain Tuhan, Raja dari segala raja. Amin. Langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam kemuliaan bumi tumpuan kaki-Mu sungguh mengagumkan. Oh Bapa, bernyanyi bagi-Mu, mari sujud dan menyembah. Katakan nama-Mu besar, kita nyatakan nama-Mu mulia. Engkau Tuhan yang perkasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja segala raja, nama-Mu dahsyat di atas segala nama. Katakan langit, langit adalah tahta-Mu Tuhan, dalam
kemuliaan. Bumi tumbuhan kakimu sungguh mengagumkan. Ombak dan lautan menderu bernyanyi bagimu. Mari semua yang bernafas sujud dan menyembah namamu besar, namamu mulia. Engkau Tuhan yang berkuasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Engkau Tuhan yang berkuasa, kebesaran-Mu mempesona, ajaib dan mulia. Engkau Raja, segala raja, namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Namamu dahsyat di atas segala nama. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Shalom. 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 Masih semangat untuk memuji dan menyembah nama Tuhan? Bisa lambaikan tangan? Amin. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Mari kita nyanyikan sama-sama. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat tanganku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati. Semuanya katakan, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang luar biasa bagi Tuhan kita. Hey, yeah, yeah. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi. Amin. Ku angkat tanganku, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari bersama, mari menari memuji, ungkapkan sukacita di hati.
katakan Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar, biarlah semua memujimu. Memujimu, Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, memujimu. Sekali lagi katakan Kau terbesar. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Biarlah semua memujimu. Sekali lagi katakan bersama, biarlah semua memujimu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita, come on. Haleluya. Lagu yang berikut yang akan kami nyanyikan, yang akan kami bawakan, mempunyai pesan untuk kesetiaan seperti yang tadi pagi sudah disampaikan oleh Pastor Yohanes ya. Apapun itu kita harus tetap setia dalam keadaan apapun, apalagi ngomongin tentang masalah pelayanan. Mari kita mau sama-sama buat belajar dalam segala keadaan, enak gak enak, sakit gak sakit, ya kita tetap setia. Soalnya Tuhan juga udah mengajarkan kita untuk Dia selalu setia sama kita, tapi kitanya yang sering gak setia. Mari kita siapkan hati. We worship you, God. Mengiring Yesus
Mari beri suara yang paling meriah bagi Allah kita yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Oh ajaib tempat kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory bagi nama-Mu Tuhan. Kau ajaib, Kau luar biasa Tuhan. Kasih-Mu, anugerah-Mu, rahmat-Mu yang selalu baru setiap pagi dicurahkan. Untuk setiap kami yang rindu dan setia menanti-nantikan Tuhan. Tidak akan pernah dikecewakan, tidak akan pernah dipermalukan. Apapun yang harus kami hadapi, Yesus kami lebih besar dari semua tantangan dan pergumulan yang harus kami lewati. Terima kasih Tuhan, kami ada sebagaimana kami ada hari ini. Merupakan bukti cinta kasih-Mu yang ajaib. Sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Kami rindu dengar firman-Mu. Kami rindu dengar suara-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah kehidupan, firman-Mu ya dan amin. Langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu tinggal tetap untuk selama-lamanya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Semua yang siap diberkati sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Terima kasih teman-teman pemusik, pemuji penyembah yang luar biasa. Pagi hari ini sudah melayani kita semua dalam pujian penyembahan. Dan saya ingin menyapa Bapak Ibu Saudara, baik yang ibadah onsite maupun yang melalui streaming. Semua bisa lambaikan tangannya, shalom. Yang di atas semua bisa lambaikan tangannya, shalom. Salam damai sejahtera Kristus bagi kita semua. Sukacita yang besar boleh kembali melayani jemaat di Gereja Isa Al-Masih di Kota Kudus. Ini ibadah yang kedua. Terima kasih sekali lagi untuk kepercayaannya kepada saya, untuk Pak Pendeta Lukas Sutrisno dan Ibu dan semua majelis Gereja Isa Al-Masih Kota Kudus yang diberkati Tuhan. Nah, tema khotbah pagi hari ini yaitu berkat di balik penderitaan. Katakan sama-sama apa tadi Saudara? Berkat di balik penderitaan. Nah, Saudara semua pasti mau hidupnya bahagia, tidak ada yang mau menderita, tapi kenyataannya dalam hidup ini kita tidak bisa menyangkal, pasti ada pergumulan, ada tantangan, masalah, itulah dinamika kehidupan. Ada yang bilang, oh kalau nggak mau ngalami masalah dalam hidup ya udah mati saja. Saya mau kasih tahu bahkan mati pun ada banyak masalah. Banyak kuburan-kuburan yang digusur jadi perumahan, ya kan saudaraku? Masalah juga. Intinya semua yang ada di dunia di bawah kolong langit ini memang semuanya sia-sia. Tapi kalau kita punya iman sampai di balik langit, iman percaya kepada Tuhan dalam kekekalan, itu yang dikatakan tidak akan pernah sia-sia. Amin. Nah, lihat sama-sama saya, Yesaya pasal 53 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Yesaya 53 mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Demikian bunyi firman Tuhan, siapakah yang percaya kepada berita yang kami dengar? Dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan. Dan semaraknya pun tidak ada sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Saudara, bagi orang Kristen kita percaya inilah ayat-ayat mesianik. Ayat tentang nubuatan datangnya Sang Juru Selamat. Yesus Kristus. Dia lahir di dunia, sampai mati dan bangkit hari ketiga, semua membuktikan cintanya kepada saudara dan saya. Dia menderita supaya setiap kita boleh diberkati. Dia menderita kesakitan supaya oleh bilur-bilurnya segala sakit penyakit kita disembuhkan. Intinya bahwa kedatangan Yesus
itu untuk membawa berkat dalam hidup kita. Tapi harga yang dibayar oleh Yesus melalui penderitaan di atas kayu salib itu sangat mahal. Tapi dia lakukan semuanya karena cintanya kepada saudara dan saya. Jadi penderitaannya itu membawa berkat untuk saudara dan saya. Sebab kalau dia tidak turun ke dunia untuk menyelamatkan saudara dan saya, maka kita yang akan turun ke dunia orang mati dan binasa dalam kekekalan. Tapi karena penderitaannya, maka saudaraku kita diselamatkan. Kita beroleh jaminan hidup yang kekal. Karena firman Tuhan berkata, barang siapa yang percaya kepadanya, tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di dalam Amsal 20 ayat 30, lebih jelas lagi firman Tuhan, di sana dikatakan, bilur-bilur yang berdarah membersihkan kejahatan, dan pukulan membersihkan lubuk hati. Ini semua bicara tentang karya penebusan Kristus di atas kayu salib. Bilur-bilurnya membersihkan kejahatan kita. Dan pukulan membersihkan lubuk hati kita. Dalam versi bahasa Indonesia masa kini, Amsal 20 ayat 30, versi bahasa Indonesia masa kini dikatakan, ada kalanya pengalaman pahit menghapuskan kejahatan dan membersihkan hati manusia. Saudara, sekali lagi tidak ada orang yang mau punya pengalaman yang pahit. Tapi percayalah kalau kita punya respon hati yang benar, pengalaman yang pahit itu bisa membawa kita dalam banyak hal yang baik untuk merubah kehidupan kita, untuk membawa kita dalam pertobatan, supaya kita meninggalkan jalan-jalan yang jahat, dan supaya kita memiliki hati nurani yang bersih. Saya ingin kutip satu doa yang sangat agung yang pernah diucapkan oleh Dr. Reinhard Niebuhr. Dia pernah berkata begini, Tuhan, berilah saya ketabahan untuk menerima segala sesuatu yang tak mungkin diubah. Berilah saya keberanian untuk mengubah yang dapat diubah. Dan berilah saya kebijaksanaan untuk membedakannya. Sejujurnya dalam hidup ini pasti kita menghadapi ada hal-hal yang bisa diubah dan tidak bisa diubah. Contohnya misalkan, kita nggak mungkin merubah kesukuan kita. Kita lahir dari orang tua suku apa, kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Ya, jadi apa yang kita tidak bisa rubah, kita bersyukur, kita minta Tuhan beri ketabahan. Maaf, ada orang-orang tertentu mungkin dilahirkan dengan kekurangan-kekurangan yang mungkin tidak bisa dirubah. Tapi kita hanya bisa tabah dan bersyukur dengan semuanya itu. Tetapi saudaraku, doa ini bagus sekali. Dr. Reinhard Niebuhr berkata, berilah saya keberanian untuk mengubah apa yang dapat diubah. Nah ini jauh lebih penting. Kalau yang tidak bisa diubah, ya sudah. Saya nggak mungkin merubah, mau lahir dalam keluarga yang berbeda, orang tua yang berbeda, nggak mungkin. Ya itulah papi saya, ya itulah mami saya. Papi saya orangnya dingin, papi saya orangnya agak cuek. Untuk soal keluarga mungkin kurang memperhatikan. Tapi itulah papi saya nggak mungkin ngerubah semua yang sudah terjadi itu dalam hidup saya. Demikian juga dengan mami saya yang sudah pulang ke rumah Bapa di surga Januari tahun 2020. Ya, 2 bulan sebelum pandemi merebak. Saudara, mami saya orangnya keras. Mami saya orangnya sangat disiplin. Dulu kalau saya kecil, nakal, digeret ke kamar, disuruh buka baju, dikeroi. Walaupun enggak masuk angin, dikeroi saudaraku. Itulah mami saya. Saya tidak bisa merubah, itu kenyataan dalam hidup saya. Tapi apa yang bisa saya rubah? Cara berpikir saya. Saya bisa merubah sikap hati saya. Saya bisa merubah ucapan saya. Mental saya. Saya bisa merubah. Dan yang terpenting, yaitu minta kepada Tuhan supaya diberi kebijaksanaan untuk dapat membedakan mana yang tidak bisa diubah dan mana yang bisa diubah. Aristoteles pernah berkata begini, we cannot learn without pain. Kita tidak akan pernah bisa belajar tanpa melalui penderitaan. Ya, saya minta maaf nih, ini tadi plastik saya ya. Atau mungkin ada volunteer, adik bisa bantu? Maaf ya. Tadi plastik. Oke, ya saya ulangi sekali lagi.
We cannot learn without pain. Kita nggak akan pernah belajar tanpa penderitaan. Artinya di dalam penderitaan itu ada banyak hal yang kita bisa pelajari. Contohnya bagi seorang pelajar misalkan, kapan dikatakan menderita? Ketika guru kita mungkin bilang begini, besok ujian. Wah, itu artinya penderitaan dalam tanda kutip bagi para pelajar. Betul? Halo? Kok diam semua? Karena online ya, di rumah enak ya, online semua. Jadi videonya dimatiin, gurunya ngomong, ngecipris. Padahal muridnya sambil tidur-tiduran gitu ya. Saudara, tapi itu penderitaan bagi seorang pelajar, harus belajar. Tapi penderitaan itulah yang membuat dia jadi pinter, naik kelas. Bagi seorang atlet, kalau mau berprestasi harus mau mengalami penderitaan. Di training yang begitu berat. Saya dari remaja suka olahraga. Jadi saya dulu ikut basket dan keliling di sekolah-sekolah di Jawa Tengah. Saya selalu terpilih jadi pemain inti, center, bagian tengah di bawah ring. Ya, saudara kasih Tuhan, aduh kalau waktu di training luar biasa, pulang kaki itu rasanya pegel semuanya. Tapi penderitaan itulah yang membuat saya jadi terpilih untuk terus ikut dalam kompetisi. Penderitaan-penderitaan itulah yang membuat saya terpilih untuk terus bisa makin maju dan berkembang. We cannot learn without pain. Kita nggak akan pernah belajar apa-apa tanpa penderitaan. Orang yang mau selalu tinggal dalam zona nyaman, lama-lama akan mati dengan sendirinya. Nggak akan berkembang. Karena zona nyaman itu membunuh mental dia, membunuh semangat. Zona nyaman membuat kita jadi tidak kreatif. Zona nyaman membuat kita jadi mandek. Tidak punya inovasi, tidak punya daya juang. Jadi bersyukur untuk semua pergumulan penderitaan yang kita alami di dunia ini. Hampir 2 tahun ini kita hidup di tengah-tengah masa pandemi. Kita harus selalu merubah apa yang kita bisa rubah. Yang kita nggak bisa rubah, ya pandemi itu memang ada, tapi kita bisa rubah sikap hati kita. Bagaimana menyiasati semua yang terjadi hari-hari ini. Oleh sebab itu, saudaraku, saya ingin bagikan apa berkat di balik penderitaan dan pergumulan yang kita hadapi di dunia ini. Yang pertama, saudaraku, penderitaan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Penderitaan akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Apakah selalu begitu, Pak? Saya harus jujur berkata, memang tidak. Ada orang ketika mengalami pergumulan, penderitaan, tantangan, kesulitan dalam hidup, justru tambah dugal tidak karu-karuan. Tambah berontak sama Tuhan. Kecewa sama Tuhan. Tidak sedikit yang akhirnya murtad. Jujur ya. Tapi kalau Anda bisa melihat sisi baik dari semua pergumulan yang kita hadapi, sebetulnya penderitaan itu membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Karena sejujurnya kita bisa berdoa lebih kusuk. Kita bisa memuji Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Pada waktu kita mengalami banyak masalah. Pada waktu kita mengalami banyak pergumulan. Orang tidak perlu dipompa-pompa, didorong-dorong untuk angkat tangan, untuk berdoa dengan sungguh-sungguh. Tapi ketika kita datang ke rumah Tuhan, dengan membawa beban hidup yang begitu berat, saya yakin kita akan berdoa dengan sungguh-sungguh. Kita memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, karena kita membutuhkan pertolongan yang daripada Tuhan. Saya mau kutip apa yang dikatakan oleh C.S. Lewis. Dia pernah berkata begini, God whispers to us in our pleasure, but He shouts to us in our pain. Tuhan itu berbisik pada waktu kita dalam kesenangan, tapi Dia akan berteriak saat kita dalam pergumulan. Bukankah seringkali kita enggak dengar suara Tuhan ketika keadaan hidup kita baik-baik, tapi ketika kita dalam kesusahan, dalam penderitaan, kita akan mendengar Tuhan sebenarnya berbicara kepada kita. 2 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-9. 2 Korintus pasal 7 ayatnya yang ke-9. Firman Tuhan berkata, namun sekarang aku bersuka cita, bukan karena kamu telah berduka cita, melainkan karena duka citamu membuat kamu apa? Bertobat. Sebab duka citamu itu adalah menurut
kehendak Allah, sehingga kamu sedikit pun tidak dirugikan oleh karena kami. Jadi Paulus berkata kepada jemaat di Korintus, aku bersuka cita, bukan karena kamu sedang berduka cita. Dia bersuka cita karena duka cita yang dialami jemaat di Korintus membuat mereka bertobat. Kalau terus dibiarkan, tidak diizinkan Tuhan mengalami proses, mungkin kita nggak bertobat. Jadi apa itu duka cita menurut kehendak Allah? Duka cita yang membawa kita dalam pertobatan. Duka cita yang membawa kita hidup dalam kebenaran. Jadi bukan karena mencuri, bukan karena korupsi. Kalau kita mau ikut kehendak Tuhan, seandainya kita jatuh dalam dosa, kita akan bertobat. Bukan tambah lari dari Tuhan. Itu duka cita menurut kehendak Allah. Bukan karena meratapi nasib kesalahan kita terus. Tapi kita mau balik kepada Tuhan. Banyak orang Kristen yang salah berdoa. Saya sering mendengar orang Kristen berdoa begini, Tuhan, mengapa engkau jauh daripadaku? Itu doa yang salah. Surat Yakobus mengatakan, mendekatlah kepadaku, kata Tuhan, aku akan mendekat kepadamu. Jadi jangan berkata kepada Tuhan, mengapa engkau jauh daripadaku? Mari semua kita berdoa, Tuhan, ampuni aku yang seringkali menjauh daripadamu. Apalagi di tengah-tengah masa pandemi seperti sekarang ini. Banyak orang mulai nyaman dengan ibadah online. Dan pada waktu saya cek, bilangnya online, ternyata saudaraku goes, sepedaan sampai kemana-mana. Bilangnya online, tapi nanti tahu-tahu saudaraku sudah di luar kota di tempat rekreasi. Ya betul sih online-nya ibadahnya jam 10, nanti online-nya baru jam 10 malam baru dilihat saudaraku. Apakah betul-betul ibadah? Tidak ada yang tahu. Sejatinya saya sendiri juga, gereja kami pernah full ibadah online, sekarang ibadah hybrid. Sekarang ini muncul ya istilah macam-macam ya. Ibadah hybrid itu ibadah online dan onsite secara bersamaan. Waktu bulan Mei dan Juni tahun yang lalu, betul-betul pandemi sangat luar biasa. Kita full online. Jadi kita rekaman, dan hari Minggu saya menyaksikan diri saya sendiri khotbah. Pada waktu memuji Tuhan, saya ikut memuji Tuhan. Minggu pertama, oleh anak saya di setting di televisi di kamar saya kumpulin semua anak-anak, saya bersandar di ranjang, ikut memuji Tuhan. Disuruh berdiri ya, tapi enggak berdiri saudaraku, ya duduk. Ya, karena online ya udah di rumah. Minggu pertama, minggu kedua saudaraku, mulai saya lihat anak-anak saya, mulai ada yang semakin glosor saudaraku di ranjang. Nanti tahu-tahu sebentar kemana-kemana. Minggu ketiga saya noleh, anak saya ada yang sudah tidur saudara. Saya pikir-pikir ini kalau begini terus bahaya ini. Lama-lama bisa keterusan, bisa males semua nanti. Akhirnya bulan Juli kita mulai lagi ya dengan protokol yang ketat. Kita mulai lagi. Saudara yang kasih Tuhan, penderitaan ini sejujurnya membuat kita juga semakin kreatif, membuat kita semakin inovatif. Jadi saudara bersyukur dan bersukacitalah. Karena di balik semuanya itu justru kita akan semakin berusaha mendekat kepada Tuhan. Mazmur 119 ayat 67. Mazmur 119 ayat 67. Firman Tuhan berkata, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu. Perhatikan kalimat ini, sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Jadi artinya saudaraku, waktu tidak tertindas, hidupnya semaunya sendiri. Justru tekanan itu yang membuat dia kembali kepada Tuhan, kata pemazmur.
Sebelum tertindas, belum ada masalah, dia nggak pegang janji firman Tuhan. Setelah ada masalah, baru ingat firman Tuhan. Bukankah banyak terjadi hal yang sama dalam kehidupan kita? Kalau lagi baik-baik, lupa firman. Tapi ketika kita dalam kesulitan, kita baru ingat apa yang difirmankan, apa yang disampaikan oleh hamba-hamba Tuhan. Sekarang aku berpegang pada janjimu. Jadi baik saudaraku, bersyukur. Kita mengalami tekanan-tekanan dalam hidup ini, bersyukur. Membuat kita makin bergantung kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Ketika kami juga bergumul untuk membangun gedung gereja, tadi pagi saya sempat bincang-bincang dengan salah satu pengurus gereja, cerita tentang proses gereja ini juga hampir mirip, kami pun mengalami hal yang sama. Tapi di balik semuanya itu kita bisa melihat campur tangan Tuhan yang luar biasa, saudara. Kalau enggak begitu kita enggak akan belajar, kita enggak akan cari Tuhan. Kita selalu merasa kuat, kita selalu merasa mampu. Masih di Mazmur 119 ayat 71. Firman Tuhan berkata, bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku apa? Belajar ketetapan-ketetapanmu. Yuk semua baca ya, semua baca sama-sama. Ayat 71 dari Mazmur 119, 2, 3. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Bisa enggak kita bilang waktu kita tertindas, terima kasih Tuhan, semuanya itu baik. Difitnah orang, terima kasih Tuhan, semuanya itu baik. Aku bisa belajar praktek firman Tuhan untuk mengampuni. Pada waktu kita ditipu, terima kasih Tuhan, aku bersyukur. Aku hari ini belajar untuk tidak bergantung kepada keuanganku. Aku percaya akan sumber berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin saudaraku. Pada waktu kita sakit, bisa enggak kita selalu bersyukur kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan akan menyatakan sesuatu yang baik di masa-masa yang akan datang. Di situ kita belajar firman Tuhan. Aku pegang janji firman-Mu Tuhan, oleh bilur-bilur-Mu segala sakit penyakitku disembuhkan. Jadi yang pertama sekali lagi, penderitaan akan membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan pakai penderitaan kita untuk menolong orang lain. Bagaimana mungkin penderitaan kita bisa dipakai untuk menolong orang lain? Saya kasih contoh saudara. Siapakah pelayan yang paling efektif untuk melayani orang-orang yang terjerat dengan narkoba? Siapakah pelayan yang paling efektif untuk melayani orang-orang yang terjerat narkoba? Pendeta? Belum tentu. Konselor? Belum tentu. Siapa saudara? Orang yang dulu pernah berkecimpung di dalam dunia narkoba. Dan Tuhan pulihkan hidupnya. Ketika dia mengkonseling orang yang terjerat narkoba dan ingin bebas dari narkoba, dia bisa menjiwai, dia bisa merasakan apa yang dirasakan. Bukan cuma lip service. Bukan berarti untuk melayani orang yang terikat narkoba kita harus narkoba dulu, ya enggak juga. Tapi intinya ketika kita sendiri pernah punya pengalaman seperti itu dan Tuhan tolong, Tuhan pulihkan hidup kita, sadarlah, mengertilah bahwa Tuhan mau pakai hidup kita untuk menolong orang-orang yang pernah punya pengalaman yang sama dengan kita. Amin. Ya, saya belum pernah nyicipin barang haram itu, saudara. Saya nggak ngerti artinya sakau. Saya nggak ngerti orang kenapa bisa begitu ketagihan. Sampai sedemikian rupa, sampai merusak. Bikin kekacauan. Nggak mau makan, pokoknya pingin makan itu. Narkoba, nggak tahu namanya apalah. Sampai gedek-gedek, geleng-geleng, doyong saudaraku. Lupa siang, lupa malam. Hanya orang yang dulu pernah berkecimpung di dunia yang seperti itu. Ketika dia dipulihkan, dia bisa melayani orang-orang yang punya pergumulan yang sama. Saya punya teman yang sekarang membangun sebuah rumah rehabilitasi untuk para pengguna narkoba yang rindu dipulihkan hidupnya. Ya, jadi dia bisa menjiwai. Ada sepasang suami istri, keluarga di tempat kami yang dulu pernah
konflik keluarga sampai bercerai, dan Tuhan tolong, Tuhan pulihkan, saya teguhkan ulang kembali di gereja kami. Dan hari ini saudaraku, kalau ada masalah-masalah keluarga di jemaat, pasangan suami istri ini saya libatkan untuk bagaimana bisa mendamaikan suami istri yang sedang bertengkar. 18 tahun mereka hidup rumah tangga, tapi enggak pernah menikmati sorga, adanya neraka. Dan setelah dipulihkan, sekarang sudah berjalan kurang lebih 11 tahun sejak dipulihkan. Mereka menikmati yang namanya sorga di dunia. Saya libatkan mereka, karena mereka bisa menjiwai. Bagaimana dulu saya juga, mungkin si suami berkata membenci istrinya luar biasa, si istri juga benci suaminya luar biasa. Bahkan mereka masing-masing sampai punya pasangan gelap semua. Tapi Tuhan bisa pulihkan luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Masalah kita kelak Tuhan bisa pakai untuk kita menolong orang-orang yang punya masalah yang sama dengan kita. Ayub 36 ayat 15. Ayub 36 ayat 15. Firman Tuhan berkata, dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara. Dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Bukankah ini yang Yesus lakukan? Sekarang Yesus sebagai imam besar agung kita. Firman Tuhan mengatakan dia bisa menolong mereka yang dalam penderitaan. Karena Yesus pernah mengalami penderitaan sama seperti saudara dan saya. Itulah sebabnya sekarang dengan penuh keberanian kita datang menghadap tahta kasih karunia Allah untuk mendapatkan pertolongan pada waktunya. Yesus ngalami semuanya. Maka dia bisa menolong kita. Demikian juga apapun yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Tuhan mau pakai hidup kita jadi berkat bagi sesama. Ketika kita diberkati, supaya hidup kita bisa jadi berkat bagi orang lain. Bagi pekerjaan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Kalau kita lihat Ayub 36 ayat 15, dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini, firman Tuhan berkata, Allah mengajar manusia melalui derita. Ia memakai kesusahan untuk menyadarkannya. Kalau enggak lewat begini enggak sadar-sadar. Ya, saya kira orang tua di sini yang sudah jadi orang tua pasti ngerti. Kadang anak-anak kita perlu dapat disiplin supaya sadar. Anak saya yang paling besar sekarang sudah usia 22 tahun. Yang nomor 2 19, yang nomor 3 18. Saudara, saya kalau ingat bagaimana masa kecil mereka, terutama untuk anak nomor 1, karena sangat lincah dan aktif. Orang sampai berkata hiperaktif, tapi saya tolak dalam nama Yesus. Enggak bisa diam, saudaraku. Satu kali papi saya mimpin perjamuan kudus. Anak saya lari dari belakang, masuk di bawah kolong meja perjamuan kudus, saudaraku. Itu kalau anak jemaat, wah orang tuanya bisa dipanggil supaya bawa anaknya. Ini cucunya sendiri, saudaraku. Anak saya itu luar biasa. Saya bahkan mendisiplinnya sangat keras. Kadang kalau saya ingat itu saya jadi menyesal. Saya sampai pernah tidak bisa makan 3 hari. Karena saya mendisiplin dengan terlalu keras kepada anak saya yang nomor 1. Dengan berjalannya waktu, sekarang dia sudah usia 22 tahun. Nanti bulan April wisuda. Saudara, indeks prestasi kumulatifnya di Universitas Undip itu 3,98. Nyaris 4. Buat saya surprise. Dulu bapaknya 1,4, saudaraku. Ya, yang kuliah pasti ngerti ya indeks prestasi begitu-begitu ya. Kalau sudah 4 itu cum laude. Nggak tahu tuh kalau anak saya 3,98 kurang 0,02. Saya nggak pernah menyangka. Permainan musiknya, saya nggak pernah menyangka. Kalau ada teman-temannya nyanyi, dia langsung tahu, oh kunci C, oh kunci D. Dengar satu kali, dia bisa ambil keyboard, main, langsung dapat. Dan dia sangat saya butuhkan di tengah-tengah masa pandemi ini.
Dia yang pegang kendali semua multimedia di gereja kami. Satu kali saya minta maaf kepada anak saya karena saya terlalu keras kepada dia. Yang membuat saya nangis itu apa? Dia bilang begini, "Pak, dari dulu sudah tak maafin," katanya, saudaraku. Bayangin, saya hancur hati. Apakah saya menyesal? Saya menyesal terlalu keras mendidik dia. Tapi di satu sisi yang lain hari ini saya melihat didikan itu membuahkan hasil. Anak saya melayani Tuhan semuanya. Saudara yang kasih Tuhan, kadang memang sakit, kita mengalami penderitaan. Tetapi dengan begitu kita jadi sadar. Kita jadi sadar akan kesalahan kita. Yang ketiga, saudaraku, percayalah bahwa Tuhan turut bekerja untuk kebaikan kita semua. Ayat yang sangat terkenal Roma 8 ayat 28. Roma 8 ayat 28. Firman Tuhan berkata, kita tahu sekarang, yuk baca sama-sama, 2, 3. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita harus punya pengalaman hidup itu sekarang. Yang lama sudah berlalu. Tapi sekarang kita tahu enggak maksud, tujuan didikan Tuhan di hari-hari yang lalu. Kita hidup sekarang, tahu enggak bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala sesuatu. Baik apa yang kita anggap baik maupun yang kita anggap tidak baik menurut kita. Tapi Tuhan bisa turut bekerja untuk datangkan kebaikan. Asal apa ini penting syaratnya? Bagi mereka yang mengasihi Dia, bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Selama kita hidup ikuti kehendak Tuhan, rencana Tuhan, seburuk-buruknya hidup kita, Tuhan bisa ubah jadi kebaikan. Saya punya kata-kata mutiara yang saya ciptakan sendiri, saya enggak kutip dari mana-mana. Dalam perenungan saya tiba-tiba muncul kalimat begini. Seenggak enaknya kita hidup di dalam kasih karunia dan anugerah Tuhan, tetap lebih enak dan lebih baik daripada kita hidup di luar kehendak dan rencana Tuhan. Sebaliknya, seenak-enaknya kita hidup di luar kehendak Tuhan. Di luar kehendak Tuhan, tetap lebih enak, tetap lebih baik kita hidup dalam kehendak dan rencana Tuhan. Yang setuju katakan amin, saudaraku. Oleh sebab itu, saudara yang kasih Tuhan, hati-hati. Ya, jangan cepat mengambil keputusan, kesimpulan untuk apapun yang terjadi hari ini. Karena apa yang hari ini kita mungkin belum tahu, kelak kita akan tahu. Tuhan selalu punya rencana yang baik dalam hidup kita. Filipi pasal yang pertama ayat 12 dan 13 berkata, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Jadi Paulus bahkan di Filipi pun ketika dia di penjara Roma itu ada di bawah tanah, di bawah istana. Paulus enggak meratapi nasibnya. Dia melihat kebaikan Tuhan yang luar biasa. Gara-gara di penjara, Injil diberitakan, seluruh istana mendengar berita tentang Kristus. Ini luar biasa, saudaraku. Bagaimana kita selalu percaya bahwa ada berkat-berkat yang tersembunyi yang kita tidak pernah ketahui. Saudara, ketika pandemi ini terjadi, semua jadwal pelayanan saya di-cancel. Saya lebih banyak di Semarang. Lalu saya bilang sama istri saya, kamu kan pinter masak, yuk buat sesuatu dong. Nanti kamu masak, aku delivery service-nya. Gitu saudaraku. Ya, biasanya penginjil, sekarang saya jadi pengintil. Ya, ngintil istri saya ke pasar, ya antar-antar barang dagangan dia. Ya, saudaraku, lalu istri saya bikin roti marmer jadul.
Ya, dapur bugem. Nah, nanti bisa lihat di Instagram. Sekarang istri saya bukan cuma bisa bikin roti marmer, bahkan kue tart ulang tahun. Belum lama ini ada keluarga toko roti di Semarang. Telepon istri saya, salah satu keluarganya ulang tahun, minta istri saya yang bikin kue tart ulang tahunnya. Aneh kan saudaraku? Karena rasanya memang luar biasa. Kalau enggak suami sendiri yang ngelem siapa saudaraku? Bahasa Ibraninya hauce chen sin ping saudaraku. Ya, saudara yang kasih Tuhan, dari situ kita akhirnya berkembang saudaraku. Bahkan usaha catering juga berkembang di tengah-tengah masa pandemi. Saudara, di dalam Alkitab, kalau Anda membaca dalam Injil Matius tentang pohon keluarga Tuhan kita Yesus Kristus, maka di situ ada beberapa nama wanita yang hidupnya kacau balau. Kecuali Maria, yaitu Tamar, Rahab, Rut, Batsheba. Saudara, semua punya masa lalu yang buruk. Tapi hidup mereka, saudaraku, Tuhan bisa pakai untuk melahirkan, menjadi nenek moyang dari Allah yang menjelma jadi manusia di dalam pribadi Yesus Kristus Tuhan. Tuhan bisa turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia. Ingat bahwa kita adalah produk dari masa lalu, tetapi kita tidak boleh dipenjara oleh masa lalu kita. Saya tidak tahu apa pengalaman masa lalu kita masing-masing. Semua kita produk masa lalu. Saya pernah kecewa dengan orang tua, saya sakit hati dengan orang tua. Saat saya kuliah di orang tua, papi mami saya pergi ke Surabaya tengok saya nggak mau temuin. Karena saya kecewa dengan mereka. Saya produk dari masa lalu, tapi saya tidak mau dipenjara oleh masa lalu saya. Sampai di satu titik, saya minta ampun sama Tuhan, saya minta ampun sama papi mami saya. Ya, bahkan dari 5 bersaudara, akhirnya saya yang terpilih untuk melanjutkan penggembalaan yang ada di kota Semarang. Saudara, semua kita produk masa lalu, tapi jangan mau dipenjara oleh masa lalu. Hidup harus move on and move forward. Tinggalkan apa yang ada di belakang kita. Berlari-lari kepada tujuan panggilan yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita. Tahun baru 2022, baru masih bulan Januari. Masih panjang tanggal-tanggal, minggu-minggu, bulan-bulan ke depan yang harus kita hadapi. Tapi percayalah, kalau kita hidup sesuai kehendak rencana Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan akan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Saya mau tutup dengan satu kalimat yang bagus sekali. God uses pain to test your character, commitment, and faith. Ingat baik-baik, saudaraku. Tuhan itu memakai penderitaan untuk menguji karakter kita, komitmen kita, dan iman kita. So pesan saya sederhana, never give up, jangan pernah menyerah, percaya bersama dengan Tuhan, kita cakap menanggung segala perkara. Kita tampil jadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Boleh beri tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan kita yang luar biasa. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk pagi menjelang siang hari ini Tuhan. Meteraikan firman-Mu dalam hidup kami masing-masing. Tuhan yang akan menolong setiap kami. Roh Kudus, Engkau akan terjemahkan firman-Mu lebih lagi dalam hati kami. Buat firman ini terus bergema di dalam hati kami. Agar setiap kami boleh mengambil keputusan sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan selalu percaya akan karya Tuhan yang sempurna atas hidup kami masing-masing. Karena selalu ada berkat di balik pergumulan dan penderitaan yang kami hadapi. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas gereja Tuhan di tempat ini. Dengan semua pergumulan yang ada, Tuhan yang sudah menolong di hari-hari yang lalu, Tuhan yang sama akan menolong hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Pasti yang terbaik Tuhan sediakan untuk pekerjaan Tuhan di gereja Isa Al-Masih Kudus ini. Terima kasih Bapa, biar roh kesatuan hati ada di antara semua pelayan-pelayan Tuhan. Bergandeng tangan bersama-sama,
Mengutamakan Kristus di atas segala-galanya. Bukan mencari kepentingan pribadi, kehormatan pribadi. Tapi keagungan, kemuliaan hanya bagi Yesus, Raja di atas segala raja. Pemimpin gereja di tempat ini, penguasa agung kami, kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Semua yang percaya katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Atas nama majelis dan seluruh sidang jemaat, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Pendeta Yohanes Irawan dari Semarang atas pelayanan yang sudah memberkati jemaat Tuhan di tempat ini, baik dalam ibadah yang pertama maupun ibadah yang kedua. Terima kasih Pak. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, kita akan menyambut bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kami, kalau ada pada ibadah yang kedua ini, bisa bangkit berdiri untuk kami kenal, baik yang di bawah atau yang ada di atas. Ada yang baru pertama kali hadir? Ada ya. Ya. Berikutnya kita akan menyambut atau berdoa bagi Bapak Ibu Saudara sidang jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun, dari hari Senin sampai hari Minggu ini, atau sepekan yang sudah lewat, baik yang ada di rumah Tuhan maupun yang beribadah di rumah masing-masing. Kalau pagi ini ada di gereja, bisa bangkit berdiri untuk disambut oleh Bapak dan Ibu Majelis. Ada? Ya, kadonya atau souvenirnya baru minggu depan ya, karena sedang dipersiapkan oleh majelis. Ada ya. Ya. Lagi di atas ada ya. Baik, kita akan mendukung dalam doa untuk saudara-saudara kita jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun, baik yang hadir di rumah Tuhan maupun yang di rumah masing-masing. Kita serahkan kepada Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang membentuk kami, yang menyertai dan menolong di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur bersama saudara kami seiman, jemaat Tuhan yang dalam pekan ini Tuhan sudah tambahkan atau genapkan usia setahun. Kami percaya tahun-tahun yang sudah mereka lewati tentu ada banyak cerita, ada banyak kisah melewati pergumulan di dalam kehidupan mereka. Kami masih dalam suasana pandemi, yang di mana-mana ada pembatasan, yang di mana-mana ada kesulitan. Tapi kami percaya kalau saudara-saudara kami boleh melewati satu tahun bersama dengan Tuhan, tentu ada banyak kebaikan, ada banyak kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan mereka. Kalau mereka ada sampai hari ini, bukan oleh karena kuat dan gagah mereka, tapi oleh karena penyertaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur untuk semuanya itu. Dan sesuai dengan pengalaman mereka bersama dengan Tuhan di setahun yang sudah lewat, kiranya itu menjadi sesuatu kekuatan kepada mereka. Bahwa kalau tahun yang lewat Tuhan sudah menolong mereka, maka hari-hari depan mereka yang akan mereka jalani, mereka tidak sendirian, tapi bersama dengan Tuhan. Sehingga apapun yang akan dihadapi, Tuhan akan menyertai, Tuhan akan menolong sebagaimana Tuhan menyertai di setahun yang sudah lewat bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun, di hari spesialmu di dalam pekan ini, kiranya Engkau menerima semua yang baik yang Tuhan janjikan dalam kehidupanmu. Kiranya kasih karunia, rahmat, dan kuasa dari Tuhan menjadi bahagian di dalam kehidupanmu. Tuhan menjanjikan semua hal baik dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu, lakukanlah firman Tuhan, jauhkan apa yang Tuhan larang, maka engkau akan menikmati pernyataan semua janji berkat Tuhan di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur dan menyerahkan saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan ke Pak Lukas.
Mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah raya yang kedua ini. Kita serahkan perjalanan pulang ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih, bukan satu kebetulan, tapi itu rencana Tuhan yang indah. Melalui hamba-Mu kami bisa dikuatkan. Yang lemah bisa mendapatkan kekuatan, karena kami sadar kekuatan kami sangat terbatas, tetapi kami punya Tuhan yang tidak terbatas. Itulah yang akan memberikan kekuatan kepada kami, sehingga memungkinkan kami bisa dan mampu menghadapi tantangan di dalam kehidupan ini. Di dalam penderitaan kami akan bisa melihat kuasa-Mu bekerja dengan dahsyat dan luar biasa, sehingga memberikan kami kekuatan dan kemenangan. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah pakai hamba-Mu, sehingga porsi berkat ibadah yang pertama maupun ibadah yang kedua kami bisa merasakan kehadiran-Mu akan memberikan kekuatan kepada kami semua. Pakai hamba-Mu yang sudah Engkau sudah putus di tempat ini, kiranya Engkau sendiri yang akan menolong dan memberikan kekuatan, memberikan hikmat, sehingga ibadah yang dipimpin oleh hamba-Mu ini juga akan menjadi berkat bagi jemaat yang dipimpinnya. Terima kasih Tuhan. Kami juga pada saat ini menyerahkan hamba-Mu apabila sebentar akan meninggalkan kami. Sebagaimana Tuhan sudah memimpin dan menyertai hamba-Mu sampai di tempat ini dan boleh memberkati kami, maka kami pun berdoa agar Tuhan sendiri yang akan memimpin perjalanan hamba-Mu ini sampai ke Semarang dengan tidak kekurangan suatu apapun juga. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini di dalam kelemahan tubuh. Apakah mereka pada saat ini ada di rumah mereka masing-masing atau yang dirawat di tempat-tempat yang kami belum mengetahui dengan pasti. Tetapi yang kami tahu bahwa Engkau, Tuhan yang Maha Kasih, itu yang akan melawat mereka, menjamah mereka. Sebab di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus ada kuasa, ada pertolongan dan kesembuhan. Oleh karena itu kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu agar mereka boleh Engkau pulihkan sendiri. Engkau nyatakan kasih, kuasa dan pertolongan-Mu, sehingga nama-Mu saja yang ditinggikan, dipermuliakan kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kami juga bersyukur karena setiap saat kami bisa merasakan kasih, pimpinan, penyertaan dan pemeliharaan Tuhan yang begitu indah di dalam hidup kami. Kalau hari ini kami bisa mengembalikan perpuluhan yang menjadi hak dan milik Tuhan ke perbendaharaan rumah-Mu, atau kami pada saat ini boleh memberikan persembahan guna pekerjaan daripada Tuhan, itu semata-mata oleh karena berkat-berkat yang Kau curahkan di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu layaklah kalau kami bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau, sebab Engkau sangat baik dan amat baik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai siang hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Kita semua. Kau terbesar dan mulia.
ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu. Memuji, segenap jiwaku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Ku angkat suara, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku, Tuhan. Mari menari memuji, ungkapkan surga cinta di hati. Oh, besar dan mulia, ajaib semua perbuatanmu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memujimu, biarlah semua